Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman muslim, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah pertanyaan besar yang sepertinya harus kita pertanyakan, yaitu pernah nggak sih kita bertanya-tanya apakah semua ibadah kita otomatis diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau jangan-jangan tertolak? Karena ternyata para ulama sepakat bahwasannya setiap ibadah itu memiliki dua syarat minimal, yang mana kalau dari salah satu syarat ini tidak terpenuhi, maka ibadah tersebut tertolak. Loh, kok bisa? Bisa lah. Emangnya kamu yang nentuin? Emang kamu Tuhan? Bukan saya ataupun para ulama yang menentukan. Tapi Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menentukan rules atau aturan-aturan tersebut yang dijelaskan melalui lisan Rasulullah SAW dan dijelaskan pula oleh para ulama. Nah, dua dari salah satu syarat tersebut atau satu dari salah satu syarat tersebut adalah yang pertama, syarat tersebut haruslah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ibadah yang dikerjakan tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah tersebut tertolak. Artinya, kalau sholat kita, tilawah Quran kita, infak sedekah kita, bahkan setiap dakwah-dakwah kita, baik itu di media sosial ataupun secara langsung, kalau tidak ikhlas karena Allah, bahkan kalau sedikit saja tercemari oleh niat lain selain karena Allah Subhanahu wa taala, atau ketika dia tilawah Quran supaya juga ada rasa ingin dipuji, dibilang bacaannya bagus, atau dibilang hebat dalam tilawahnya, atau dibilang biar mirip kayak si A atau si B atau si C, maka ibadah tersebut akan tertolak. Begitu pula dengan ibadah-ibadah lainnya, entah itu dalam dakwah-dakwah kita, maka jika ada keinginan agar dibilang hebat dalam retorika dan lain-lainnya, meskipun dia alasannya saya ikhlas kok, tetap ikhlas. Ya meskipun memang ada keinginan lainnya, maka tetap itu disebut tidak ikhlas. Karena ikhlas itu sama seperti air susu yang tidak bercampur dengan darah dan kotoran di dalam tubuh hewan ternak seperti sapi itu, contohnya seperti itu ikhlas. Susunya tidak tercampur dengan darah, tidak tercampur dengan kotoran. Artinya ikhlas murni, tanpa ada campuran-campuran. Hal-hal lain seperti setelah kita beribadah, kita sudah ikhlas, terus Allah berikan yang lainnya, itu hal lain. Karena yang utama yang kita cari adalah ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua ialah bahwasannya setiap ibadah yang kita lakukan, terutamanya ibadah-ibadah ritual seperti sholat, zakat, puasa, sedekah, infak, haji, ataupun hal-hal yang berbentuk ibadah ritual lainnya, maka mutlak harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah Muhammad SAW, ataupun hal-hal yang kita sandarkan kepada syariah atau kepada Islam, maka hal itu pun harus dikerjakan sesuai dengan tuntunan Rasulullah Muhammad SAW. Jadi setiap ibadah meskipun sudah ikhlas, meskipun sudah sesuai hatinya hanya semata-mata karena Allah, tapi tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, maka ibadah tersebut pun tertolak. Karena setiap ibadah yang dikerjakan hanya bermodalkan niat ikhlas, tapi tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah Muhammad SAW, maka hal itu pun juga tertolak. Toh bukankah Rasulullah juga adalah toladan bagi kita, kedua bagi kita yang harus kita ikutin dalam kehidupan kita, baik dalam ibadahnya ataupun kesehariannya. Dan untuk hal-hal ibadah maka mutlak harus mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Nah, dalilnya dari mana? Emang pernah Allah jelasin? Pernah. Dan Allah sampaikan dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 110. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, maka kerjakanlah amal saleh dan jangan mempersekutukan Allah dengan apapun. Ibnu Katsir rahimahumullah menjelaskan yang dimaksud amal soleh di sini ialah setiap perbuatan yang dikerjakan
sesuai dengan tuntunan Rasulullah Muhammad SAW dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan tidak mempersekutukan Allah dengan apapun. Itu yang Allah sampaikan dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 110. Nabi SAW juga pernah menyampaikan dalam salah satu hadisnya riwayat An-Nasa'i yang dihasankan oleh Syekh Albani bahwasannya Allah tidak menerima setiap amalan kecuali yang dikerjakan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan perintahnya atau mengikuti sunnah atau aturan dari Rasulullah SAW. Di hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak sesuai dengan arahan kami atau tuntunan kami, tidak sesuai dengan yang kami kerjakan, maka amalan tersebut tertolak. Artinya setiap ibadah itu pure, memiliki minimal 2 syarat, yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ittiba'ur rasul, sesuai dengan tuntunan Rasulullah Muhammad SAW. Ya, kayak gitu emang teman-teman sekalian. Kelihatannya sih klise atau klasik, tapi memang seperti itu standarnya. Kalau saja ucapan Allah dan Rasulnya tidak kita dengarkan, terus ucapan siapa lagi kita dengarkan? Kalau ada ulama atau orang mengaku ulama, tapi menyampaikan sesuatu tidak sesuai dengan Allah dan Rasulnya, terus apa yang mau didengarkan? Toh kita beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita introspeksi diri kembali, termasuk saya pribadi. Sebenarnya video ini pun untuk saya pribadi. Semoga apa yang kita lakukan benar-benar kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Adapun hal-hal lainnya kita minta sama Allah Subhanahu wa taala dalam doa-doa kita, karena jika Allah sudah ridha kepada kita, apapun yang kita inginkan, semua yang kita butuhkan, semua kebaikan yang kita harapkan akan Allah berikan, bahkan tanpa kita minta. Dan yang kedua, mari kita evaluasi kembali apakah setiap ibadah-ibadah kita sudah sesuai dengan tuntunan Rasulullah Muhammad SAW atau jangan-jangan malah menyelisihi Rasulullah Muhammad SAW. Semangat memperbaiki diri dan berharaplah Allah istiqomahkan kita dalam ketaatan kepadanya. Dan jangan lupa like, komen, share video ini, dan mungkin kita bisa berdiskusi di kolom komentar atau tanyakan di kolom komentar. Kita akan jelaskan kembali di video-video berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.